Halo Sobat Gendeng People, hehehe. Selamat datang di Filsuf Gendeng Official. Channel ini akan membahas segala informasi dan edukasi tentang sejarah, politik, teknologi, budaya, dan seni di seluruh dunia. Sebelum kami hadirkan video ini, mohon sediakan waktu sejenak untuk subscribe, like, agar channel ini berkembang dan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tanpa mengurangi selera humor masyarakat Indonesia, khususnya Sobat Gendeng People. Baiklah, kali ini Filsuf Gendeng akan membahas perang Rusia dan Ukraina. Sebelum membahas perang Rusia dan Ukraina lebih jauh, kita perlu memberikan sedikit informasi tentang letak demografis Rusia dan Ukraina. Rusia adalah sebuah negara yang berdaulat dengan wilayah paling luas di dunia. Dengan wilayah seluas 17.125.200 km persegi, Rusia adalah negara terluas di dunia. Wilayahnya mencakup 1/8 luas daratan bumi. Penduduknya menduduki peringkat ke-9 terbanyak di dunia. Wilayahnya membentang sepanjang Asia Utara dan sebagian Eropa Timur. Rusia memiliki 11 zona waktu dan wilayahnya terdiri dari berbagai tipe lingkungan dan tanah. Dari barat laut sampai ke tenggara, Rusia berbatasan dengan Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia. Keduanya berbatasan dengan Tangerang, Depok, Bekasi. Loh. Waduh, mimin ngawur iki. Ya wes tak lanjut yo. Tapi ojo lali, subscribe dulu. Lanjut. Belarusia, Ukraina, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Tiongkok, Mongolia, dan Korea Utara. Negara ini berbatasan laut dengan Jepang di Laut Okhotsk dan negara bagian Alaska, Amerika Serikat di Selat Bering. Ukraina sendiri terletak di Eropa Timur antara Rusia dan negara-negara anggota Uni Eropa, Polandia, Slovakia, Hongaria, dan Rumania. Ukraina juga berbatasan dengan Belarus di utara dan Moldova di selatan. Ukraina dan Rusia adalah dua negara merdeka yang muncul dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Namun sebagai bekas Republik Soviet, Ukraina memiliki hubungan sosial, budaya, dan ekonomi yang mendalam dengan Rusia. Hubungan antara Rusia dan Ukraina memiliki perjalanan sejarah yang teramat panjang. Pada abad ke-18, Ukraina pernah dimasukkan ke dalam Kekaisaran Rusia. Dalam perkembangan selanjutnya, Rusia dan Ukraina sampai terlibat konflik ketika revolusi Bolshevik meletus pada tahun 1917. Kemudian, pada 1920-an, Ukraina dan Rusia sama-sama menjadi bagian dari Uni Soviet. Berikut sejarah hubungan Ukraina dan Rusia dari masa ke masa. Masa Kekaisaran Rusia. Antara abad ke-9 hingga abad ke-12, wilayah Ukraina dan sebagian Rusia tergabung dalam negara Rashkiv. Setelah invasi bangsa Mongol, Rashkiv runtuh. Kemudian, mulai pertengahan abad ke-17, wilayah Ukraina secara perlahan masuk ke Kekaisaran Rusia. Karena memiliki kesamaan budaya, bahasa, dan agama. Menjelang akhir abad ke-18, seluruh wilayah Ukraina telah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia.
Kekaisaran Rusia runtuh pada tahun 1917 setelah peristiwa Bolshevik atau Revolusi Oktober. Ukraina kemudian membentuk pemerintahan sementara dan memproklamirkan dirinya sebagai republik dalam struktur Federasi Rusia. Setelah Vladimir Lenin naik ke tampuk kekuasaan pada November 1917, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya pada 25 Januari 1918. Masa Uni Soviet. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintahan Ukraina mengalami kesulitan serius. Mereka harus menghadapi oposisi Bolshevik dan aktivitas kontra-revolusioner di dalam negeri. Jerman dan Austria sempat memberikan bantuan, tetapi kedua negara ini terpaksa enyah setelah kekalahan blok sentral. Alhasil, setelah terjadinya perang saudara sejak 1918 sampai 1920, Ukraina akhirnya menjadi bagian dari Uni Soviet. Dalam perkembangannya, mulai bergabung beberapa negara lain ke dalam Federasi Uni Soviet, salah satunya Rusia. Usai Perang Dunia Kedua antara 1939 sampai 1945, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua kekuatan besar yang berbeda ideologi. Amerika Serikat menganut paham liberal, sementara Uni Soviet menganut paham komunis. Perbedaan inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik yang disebut Perang Dingin 1947 sampai 1989. Perang Dingin berakhir dengan kemenangan di tangan Amerika Serikat. Hal ini berbuntut pada runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Setelah itu, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Pasca runtuhnya Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, Rusia dan Ukraina berdiri sendiri menjadi negara yang merdeka. Kemudian, pada 14 Februari 1992, Rusia dan Ukraina bersama-sama mendirikan hubungan diplomatik yang berujung dengan kesepakatan perjanjian persahabatan, kerjasama dan kemitraan antara Rusia dan Ukraina pada tahun 1997. Lewat kesepakatan itu, hubungan bilateral dalam bidang sosial, militer, ekonomi, dan politik terjalin di antara keduanya. Pada akhir 2004 hingga Januari 2005, mulai terjadi aksi protes di Ukraina. Demonstrasi yang terjadi di Ukraina didasari oleh masalah korupsi sejak Presiden Leonid Kuchma memimpin. Alhasil, Presiden Leonid memutuskan melepas jabatannya dan digantikan oleh Presiden Viktor Yushchenko. Sejak pergantian kepemimpinan, hubungan antara Rusia dan Ukraina mulai mengalami pasang surut. Pasalnya, Presiden Viktor lebih membawa hubungannya ke arah barat, sehingga peran Rusia mulai berkurang. Ketegangan pun kian terjadi setelah Presiden Viktor mulai menerapkan beberapa kebijakan. Salah satunya keinginan agar Ukraina menjadi anggota Uni Eropa. Konflik Rusia-Ukraina. Pada 2006, terjadi sengketa terkait pasokan gas antara Rusia dan Ukraina. Rusia diketahui merupakan produsen minyak dan gas alam untuk Eropa, termasuk Ukraina. Rusia bahkan memberikan harga di bawah pasar bagi negara-negara Eropa dan Ukraina. Namun, hubungan kerjasama keduanya meretak ketika perusahaan gas asal Rusia, Gazprom, pada 1 Januari 2006 menghentikan pasokan mereka kepada Ukraina karena kenaikan harga. Dari situlah permasalahan terus berlanjut. Gazprom mulai memangkas jumlah pengirimannya karena Ukraina tidak sanggup membayar utang dan dendanya. Konflik terus berlangsung.
Hubungan antara Rusia dan Ukraina belum membaik hingga saat ini. Bahkan baru-baru ini diketahui bahwa Rusia mengerahkan sekitar 100.000 tentaranya di dekat perbatasan Ukraina. Rusia juga memperingatkan NATO untuk tidak menjadikan Ukraina sebagai negara anggotanya. Menengok akar sejarah, Presiden Rusia saat ini Vladimir Putin enggan membiarkan Ukraina lepas begitu saja. Putin juga menyebut Ukraina sebagai jantung bersejarah orang Slavia dan memperingatkan Barat untuk tidak mencoba mengubahnya untuk melawan Rusia. Dari rentetan sejarah tersebut timbullah pertanyaan, mengapa konflik tak kunjung usai? Memahami krisis yang kini terjadi di Ukraina tak mungkin bisa dimengerti tanpa memahami masa lalu sejarah Rusia. Bahkan krisis yang kini tengah terjadi ternyata banyak terkait dengan revolusi Bolshevik Rusia zaman Vladimir Lenin dahulu. Campur tangan Barat dalam politik Rusia memang sudah memiliki tradisi yang panjang. Menyikapi tragedi perang antara Rusia dan Ukraina, banyak dari beberapa kalangan analisis hubungan internasional maupun para pakar dan akademisi tentang geostrategi dan geopolitik menyimpulkan bahwasanya perang ini bisa semakin meluas dan berdampak buruk bagi kedamaian bumi. Lalu, bagaimana Indonesia menyikapi hal tersebut? Baiklah, Indonesia perlu mengantisipasi dampak konflik Rusia-Ukraina. Kesalahan kalkulasi politik membuat Indonesia terjebak dalam posisi tidak menguntungkan di bidang ekonomi dan politik internasional. Dari segi anatomi konflik, terdapat 3 faktor utama yang patut diantisipasi bersama. Pertama, pentingnya mengelola fungsi diplomasi dan komunikasi politik dalam konteks bilateral maupun multilateral antar negara, utamanya dalam konteks relasi yang telah memiliki akar sejarah konflik masa lalu yang panjang. Kedua, Indonesia harus lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam bias kalkulasi kepentingan strategis. Dalam konteks ini, kejernihan menimbang dan mengkalkulasi strategi pencapaian kepentingan nasional sangat ditentukan oleh kompleksitas aktor yang terlibat. Artinya, tingginya kepercayaan diri Ukraina dalam menghadapi Rusia tentu tidak lepas dari ekosistem kekuatan yang mengelilinginya, khususnya keterlibatan NATO dan juga Amerika Serikat sendiri yang menjanjikan aliansi dukungan pertahanan yang kuat sebagai backup kekuatan. Ketiga, pentingnya mengelola ego kekuasaan yang dimainkan oleh elit politik pemerintahan atau negara. Dalam konteks ini, konflik yang selanjutnya tersulut menjadi perang terbuka seringkali tidak lepas dari hadirnya sosok karakter kepemimpinannya. Karena itu, Indonesia harus mengantisipasi perluasan konflik agar ancaman instabilitas ini tidak berpindah ke kawasan Asia Tenggara. Ada sejumlah kekuatan besar yang sedang berusaha mengkonsolidasi kekuatan mereka di kawasan Indo-Pasifik. Upaya konsolidasi kekuatan itu salah satunya ditandai oleh hadirnya deklarasi Pakta Pertahanan Australia, United Kingdom, dan United States of America pada September 2021 lalu. Telah menjadi rahasia umum, Pakta Pertahanan Amerika ini dihadirkan sebagai upaya perimbangan kekuatan balance of power terhadap Tiongkok. Amerika Serikat berupaya membendung Tiongkok yang semakin mengokohkan pengaruh dan kekuatan ekonomi politik serta pertahanannya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik secara general. Karena itu, perang Rusia dan Ukraina kali ini harus menjadi wake up call bagi Indonesia. Peringatan bagi kita semua untuk benar-benar mampu menjalankan kerja diplomasi dan komunikasi politik publik di kawasan secara optimal. Jangan sampai Asia Tenggara, khususnya Indonesia, menjadi ajang medan pertempuran dan adu kekuatan besar di kawasan. Untuk itu, diperlukan komitmen semua negara di kawasan harus ditegakkan untuk menghadirkan kerja-kerja diplomasi dan komunikasi politik yang jujur, transparan, dan akuntabel.
Begitupun proses diplomasi dan komunikasi politik publik harus benar-benar diletakkan dalam koridor relasi bilateral maupun multilateral yang konstruktif dan tidak bias kepentingan. Untuk itu, upaya penguatan terhadap sistem demokrasi yang menghadirkan model checking and balancing benar-benar harus terus dijalankan secara simultan agar output kepemimpinan politik tidak dibelokkan oleh ego kekuasaan. Disinilah teori perdamaian demokrasi berlaku. Teori yang meyakini perdamaian kawasan akan lebih mudah dicapai ketika masing-masing negara menjalankan sistem demokrasi yang sehat dan transparan. Teori ini akan kembali menemukan justifikasi dan relevansinya dalam konteks teori maupun praktik hubungan internasional. Om Putin, please deh, mohon segera hentikan peperangan ini. Dunia sangat mendambakan perdamaian. Karena peperangan ini akan banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu, orang tua yang kehilangan anak-anaknya, serta wanita-wanita Ukraina yang menjadi korban dari keganasan perang. Ukraina adalah negara penghasil wanita-wanita cantik seperti bidadari. Kasihan kan para jomblo-jomblo di Indonesia yang memimpikan memiliki gadis-gadis cantik Ukraina. Hehehe. Sekali lagi, mohon segera hentikan peperangan ini. Karena sesungguhnya perang itu akan sangat menyengsarakan, Oke, saya ulangi biar tidak ditertawakan ya, agar tidak menyengsarakan. Ya, itu maksudnya, begitu, menyengsarakan. Semoga perang ini bisa segera dihentikan agar dunia ini menjadi lebih damai.